Singgahlah ke jalanku dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riki selaku Kepala Sekolah SDN Sumberjo 1, kepada yang terhormat rekan-rekan dari SDN Sumberjo 1, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Acara ini adalah salah satu tugas saya dalam memenuhi tugas dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Salah satu tugas saya yaitu melakukan aksi nyata diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelumnya saya cerita sedikit. Alhamdulillah, saya pun tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Senang sekali Bapak Ibu kita ikut di guru penggerak, banyak pengalaman-pengalaman dan kita bisa belajar dari rekan-rekan dari sekolah lain, dari kecamatan lain. Banyak acara-acara di situ yang sangat menyenangkan dan banyak pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya mengikuti pendidikan penggerak. Baik, kembali ke inti acara ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya dari modul 1. Dari konsep utama pada modul budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, dari profil pelajar Pancasila itu kan ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu mungkin salah satu tujuan utama kita dalam mendidik. Anak-anak dididik untuk mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Di sekolah kita banyak sekali penerapan disiplin positif yang sudah kita lakukan setiap hari. Salah satu contohnya yaitu ketika habis upacara, anak-anak salaman dengan Bapak Ibu guru, juga dengan sesama temannya secara bergiliran baris berbaris. Terus juga kegiatan baris sebelum masuk kelas. Baris sebelum masuk kelas itu dipimpin oleh salah satu teman sesuai giliran. Kemudian anak-anak masuk antri juga salaman dengan temannya, juga saling dengan bapak ibu. Selanjutnya juga ada penerapan berdoa sebelum pelajaran. Itu juga dipimpin oleh salah satu teman sesuai giliran. Setelah berdoa, anak-anak membaca Asmaul Husna dan surat pendek. Juga ada kegiatan istighosa setiap Jumat Legi. Selain itu juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dan juga kegiatan senam pagi mulai Selasa sampai Sabtu. Dan ada beberapa kegiatan lagi termasuk disiplin positif seperti jalan-jalan setiap hari Jumat di minggu terakhir. Itu juga termasuk disiplin positif. Juga setiap hari Sabtu di sekolah kita mengadakan bawa bekal makanan bergizi, anak-anak makan bersama setiap hari Sabtu. Itu juga termasuk disiplin positif. Jadi masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mencerminkan disiplin positif di sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, itu termasuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Juga kesehatan, karena kesehatan itu juga merupakan hal yang sangat penting selain kebutuhan makanan, pakaian, juga tempat tinggal. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kita di sini tentunya semuanya membutuhkan rasa kasih sayang. Kita juga membutuhkan rasa diterima. Jadi saling memenuhi. Yang ketiga, penguasaan. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi di sini kebutuhan akan penguasaan itu kadang-kadang kalau anak-anak itu biasanya selalu ingin yang terdepan, selalu misalnya ingin menjadi ketua kelas, merasa bisa. Jadi mereka merasa berkuasa, oh saya bisa jadi pemimpin. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Di antaranya kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini seseorang itu juga membutuhkan kebebasan, mungkin kebebasan untuk berekspresi. Jadi orang lain itu tidak bisa mengatur diri seorang. Sebenarnya yang bisa mengatur dirinya sendiri itu adalah dari dirinya manusia itu sendiri atau seseorang itu sendiri. Yang kelima, kesenangan. Mencari kesenangan, di antaranya bermain dan tertawa. Seseorang itu butuh senang-senang. Seperti kita biasanya kan juga butuh guyon-guyon, butuh tertawa biar tidak jenuh dengan temannya. Jadi tidak serius, tidak sepaneng memikirkan pekerjaan seharian kan telah mulai pagi sampai siang. Kadang kita juga butuh kesenangan, butuh refleksi, tertawa. Selanjutnya yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ada motivasi eksternal, motivasi yang dipengaruhi dari luar, entah itu dari orang lain atau dari lingkungan sekitar. Motivasinya
yang motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi anak-anak itu kadang berperilaku itu karena pengaruh dari luar. Kadang anak-anak itu manut pada gurunya karena takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah, kepingin dilem, itu termasuk motivasi eksternal. Yang selanjutnya motivasi internal, itu dari dalam dirinya sendiri, itu dari hati ya. Tujuan termasuk ini tujuan positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi tujuan utama disiplin positif itu yang penting anak itu bisa berubah karakternya menjadi yang lebih baik itu dari dalam dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Jadi harus dimotivasi dari dalam dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas. Gagal di sini hukuman, karena hukuman itu bisa menyakitkan, malah menjadikan anak merasa tidak nyaman, merasa takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini pengaruh dari hukuman. Juga penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Jadi anak itu kalau dimotivasi dari penghargaan, biasanya ada motivasi penghargaan itu ada yang memberikan berupa mungkin uang. Anak-anak misalnya ada kegiatan tanya jawab atau istilahnya BPJS, kalau dimotivasi, ayo nanti yang bisa menjawab dapat uang, dapat hadiah. Meskipun tidak banyak, hanya 2.000, anak-anak biasanya termotivasinya karena ingin dapat uang. Tapi itu merupakan mungkin disiplin positif yang kurang baik. Jadi termasuk disiplin yang kurang baik karena anak-anak hanya berpengaruh, misalnya itu termotivasi karena untuk mendapatkan uang, bukan dari dirinya sendiri memang kepingin bisa. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Anak-anak biasanya dijelaskan konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini nanti restitusi ini mungkin yang menjadi fokus kita untuk menerapkan disiplin di sekolah untuk
mengatasi mungkin masalah-masalah atau kasus yang dialami siswa. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, jika guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, anak-anak akan dihukum keliling lapangan 10 kali, misalnya. Itu kan sebagai penghukum, supaya anak-anak merasa takut karena tidak mengerjakan tugas, jadi gurunya memberikan hukuman. Kamu tidak mengerjakan tugas, silakan ayo kamu lari keliling lapangan 10 kali, atau disuruh membersihkan kamar mandi, disuruh hormat pada bendera. Itu termasuk hukuman atau apa? Gurunya mengambil posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman, seorang guru biasanya berkata yang agak sopan, memosisikan dirinya sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bermain bersama. Nah, di sini seorang guru mengambil posisi sebagai teman, agak merayu-rayu sedikit supaya anak tersebut mau mengerjakan tugas. Selanjutnya, kontrol posisi pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya, kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan, kamu memang senang ya jika lihat ibu ditegur oleh kepala sekolah. Jadi dengan kata-kata seperti itu, anak-anak merasa bersalah karena tidak mengerjakan tugas. Oh iya, saya tidak mengerjakan tugas. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, nanti Bu Guru atau Pak Guru ditegur oleh kepala sekolah, karena nanti mungkin gurunya dikira tidak bisa mengajar, mungkin juga tidak bisa menerapkan disiplin di kelas. Yang selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Itu memantau, gurunya memantau. Oh, dipantau anak ini melakukan kesalahan. Berarti apa konsekuensinya kalau kamu melakukan kesalahan? Kamu harus mengerjakan tugasmu sampai selesai. Kadang bahkan teman-temannya pulang, anak tersebut masih disuruh menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini kamu sudah tahu kesalahanmu kan? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Di sini guru sebagai
manajer. Mungkin ini nanti yang posisi kontrol yang bisa kita ambil untuk menerapkan disiplin positif itu. Jadi yang terbaik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi anak-anak itu diajak berdiskusi kesalahan apa yang telah kamu lakukan, terus juga konsekuensinya apa dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi yang terbaik itu, yang paling sesuai itu adalah kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Karena di era sekarang ini, pada kurikulum merdeka ini, kita itu sudah istilahnya dilarang untuk menghukum siswa. Sudah tidak zamannya kita menghukum siswa, membentak siswa. Tapi siswa itu perlu pendekatan, diajak bicara dari hati ke hati. Kalau mungkin siswa tersebut punya masalah, kita tidak boleh semena-mena menyalahkan siswa tersebut. Mungkin akhirnya anakku dasarnya anaknya nakal dari kondisi keluarganya, memang orang tuanya juga di rumah memang didikannya keras. Dari itu mungkin itu merupakan sebuah PR besar bagi seorang guru. Bagaimana seorang guru itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Kalau mungkin di rumah didikannya keras, seorang guru bisa melakukan pendekatan supaya anak tersebut berperilaku yang sesuai, berperilaku yang baik, jadi bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau mungkin punya siswa yang terlalu banyak masalah, atau siswa yang tersebut kelihatan banyak membangkang pada diri, itu juga merupakan tugas guru untuk memperbaiki apa perilaku yang tidak sesuai pada siswa tersebut. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Di sini yang diutamakan adalah keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan semua warga yang ada di kelas. Jadi bukan sebuah aturan, tapi mungkin aturan atau tata tertib sekolah. Kalau sudah dibuat peraturan atau tata tertib, biasanya peraturan itu harus ditaati. Jadi kalau di sini kita sekarang tuh membuat keyakinan, jadi membuat sebuah pernyataan, membuat keyakinan dari pendapat siswa-siswa. Semua siswa itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya,
belajar apa yang mereka inginkan ke depannya menjadi seperti apa. Jadi dari dirinya itu harus yakin. Jadi anak itu tidak dipaksa untuk kamu harus gini, kamu harus gini, harus datang tepat waktu, harus taat pada guru, belajar itu harus duduk diam anteng, tidak jadi membuat keyakinan dari dirinya sendiri. Jadi anak-anak diajak berdiskusi, membuat keyakinan, membuat keyakinan kamu inginnya seperti apa. Jadi pernyataan-pernyataannya itu dalam kalimat yang positif. Ini contohnya kemarin saya membuat keyakinan di kelas 5, anak-anak saling menuliskan pendapatnya, apa yang mereka inginkan untuk kedepannya. Jadi mereka harus yakin membuat pendapat ke arah yang lebih baik. Saya yakin saya bisa disiplin, saya yakin bisa saling menghormati seperti itu. Contohnya keyakinan kelas itu saling menghormati, saling menyayangi. Saling menghormati itu salah satunya perilakunya, juga cara bicaranya sudah dari satu pernyataan saja saling menghormati dan saling menyayangi. Di situ mencakup banyak hal, seperti cara bicara, dengan temannya harus sopan, dengan bapak ibu bicara harus sopan, saling menyayangi dengan semuanya, dengan bapak ibu guru, dengan sesama teman itu juga harus saling menyayangi. Tidak ada yang saling mengejek. Terus sekarang zamannya orang saling membuli seperti itu. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin di sini tidak hanya kedatangan tepat waktu. Jadi anak-anak disiplin itu dalam artian datang tepat waktu juga boleh, tapi yang lain misalnya disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, selalu mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi itu juga dari dirinya sendiri, bukan karena terpaksa. Juga selanjutnya mandiri. Contoh keyakinan mandiri, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Mungkin kalau di tingkat kelas rendah, anak-anak biasanya diajarkan mandiri itu berani bersekolah sendiri. Terus ketika membawa bekal, anak-anak bisa makan bekal sendiri. Itu termasuk aspek kemandirian. Nah, yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu dilakukan sebuah dialog yang dilakukan antara guru dengan siswa yang mempunyai masalah.
Jadi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa itu, kita tidak sepatutnya menggunakan hukuman, tidak semena-mena membentak siswa atau bahkan sampai memukul seperti kejadian-kejadian yang sekarang lagi marak di luar sana. Mungkin beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu ada di berita itu seorang guru menghukum siswanya karena tidak mau ikut sholat berjamaah. Akhirnya seorang guru tersebut dituntut, padahal mahasiswa dituntut sudah di penjara juga masih didenda karena menghukum siswanya yang tidak mau sholat berjamaah. Jadi kalau ada siswa yang mempunyai masalah itu tidak semena-mena dihukum, tapi anak itu diberi pendekatan, diajak berdialog. Nah, tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang biasa diucapkan dalam proses menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Jadi itu menstabilkan identitas, menanyakan apakah siswa tersebut memang benar melakukan kesalahan, menanyakan tindakan yang dilakukan itu benar atau salah. Nah, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kata-kata yang biasa diucapkan dalam proses tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dari itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Jadi di sini seorang guru biasanya memvalidasi itu menanyakan, tindakan itu kan yang kalian lakukan itu kan merupakan tindakan yang salah. Di sini ketika berdialog itu seorang guru biasanya menanyakan seorang murid tersebut apabila melakukan kesalahan itu ditanya, kamu telah melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi anak juga diberi kesempatan untuk bercerita, untuk menyampaikan alasannya melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan
yang siswa percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan serta kehidupan yang dia inginkan. Kata-kata yang biasa diucapkan dalam proses menanyakan keyakinan. Nah, biasanya guru menanyakan, kamu kan masih ingat apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi pada tahap terakhir di segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan pada siswa. Kamu sudah tahu keyakinan pada kelas kita. Jadi apa? Anak-anak itu disesuaikan tingkah lakunya tadi atau perilakunya yang sama tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu, setelah menanyakan keyakinan, anak itu biasanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, solusi dari masalahnya itu, tindak lanjut apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh kemarin penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 5 ketika ada anak yang bertengkar dengan temannya. Jadi saya ajak berdiskusi, saya ajak berdialog. Ini salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Nah, selamat siang Denta. Nah, Denta, tadi Ibu dapat laporan, katanya Denta habis bertengkar sama Ida ya. Iya, kenapa kok bertengkar? Apa bertengkar itu benar apa salah? Oh, salah. Ya, semua orang itu kan memang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang Denta itu bertengkar kemarin sampai memukul Rido, sampai Rido menangis ya, karena Denta sangat emosi. Tapi Denta melakukan hal seperti itu pasti Denta punya alasan. Sekarang bisa Denta bercerita kenapa Denta kok marah-marah. Itu jadi ketua, saya mau jadi ketua. Oh, Rido jadi ketua, terus Denta ingin jadi ketua juga. Nah, tapi kan jadi ketua itu kan kerja kelompok, ketuanya tidak harus Rido, bisa nanti gantian. Denta kan juga sudah tahu di kelas kita ada keyakinan kelas, salah satunya yaitu saling menghargai, saling menghormati. Berarti Denta kan harus menghargai Rido jadi ketua kelas. Untuk selanjutnya berarti Denta kan sekarang sudah tahu kalau Denta itu salah, Denta sudah marah-marah pada Rido. Berarti Denta harus apa? Harus minta maaf dan berjanji akan tidak mengulangi lagi. Ya,
Kalau begitu diingat-ingat ya, kita harus saling menghormati. Sudah, terima kasih Denta bisa kembali bermain dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denta. Saya dari kelas 5. Perasaan saya sangat senang setelah diajak menyelesaikan masalah secara restitusi dengan Basmini. Selanjutnya saya akan belajar sabar dan lebih baik lagi. Siang Denta. Ini adalah cuplikan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin sempat saya lakukan di kelas 5 karena ada kasus Denta, seorang siswa jagoan di kelas 5. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu jagoan di kelas 5 yang bernama Denta ini anak yang super aktif ya. Karena Denta itu mungkin semua juga sudah tahu tingkahnya seperti apa. Denta kemarin sempat bertengkar dengan Rito karena waktu kerja kelompok kebetulan Denta satu kelompok dengan Rito. Di sini teman-temannya memilih Rito menjadi ketua kelompok. Tapi saat itu Denta tidak terima karena Denta ingin menjadi Denta yang menjadi ketua. Denta akhirnya marah pada Rito. Akhirnya mereka berdua bertengkar sampai Denta memukul Rito. Akhirnya Rito menangis. Di sini sebagai seorang guru kita tidak boleh serta-merta menghukum atau tiba-tiba memarahi siswa tersebut. Pada kesempatan ini saya memanggil Denta untuk melakukan dialog. Yang pertama, menanyakan apakah tindakan yang dilakukan Denta itu termasuk tindakan yang benar atau salah. Kemudian juga menanyakan alasan Denta melakukan hal tersebut, karena seorang siswa melakukan kesalahan atau seseorang melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasan, pasti ada motivasi tertentu. Setelah itu juga saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 5. Jadi untuk menyelesaikan masalah, saya di sini menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, juga menanyakan keyakinan kelas. Tidak langsung anak yang bertengkar langsung kamu harus bertengkar, silakan kamu berjemur di lapangan, kamu habis bertengkar, besok kamu saya denda harus bayar uang sekian. Itu mungkin sudah bukan hal yang patut kita terapkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu diajak bicara, diajak pendekatan. Dan masih ada beberapa mungkin masalah yang pernah dihadapi siswa-siswa saya di kelas 5. Kemarin sempat tadi kan ada penerapan disiplin positif sholat berjamaah.
setiap hari Senin sampai Kamis. Di kelas saya itu ada beberapa anak yang selalu setiap kegiatan sholat itu beralasan tidak bawa sarung. Tas saya berat, rumah saya dekat, nanti waktunya sholat saya pulang ambil sarung. Alasannya seperti itu. Pertamanya saya biarkan, saya amati dulu, dan ternyata pas sholat ada 8 anak yang tidak ikut sholat berjamaah, dan mungkin itu tidak hal yang pertama mereka lakukan, tapi sudah sering kali mereka tidak ikut sholat berjamaah. Akhirnya ke-8 anak tersebut saya panggil, saya ajak berbicara, saya tanyain satu persatu alasan mereka tidak ikut sholat berjamaah. Yaitu tadi alasannya kebanyakan saya tidak bawa sarung. Ada lagi yang alasan celana saya najis Bu, karena tadi ke toilet cuci belakang. Tapi itu bukan masih masalah-masalah yang bisa sebenarnya yang masih bisa diatasi. Jadi saya meyakinkan mereka apakah hal tersebut benar atau salah, karena itu kan merupakan penerapan disiplin. Kenapa mereka tidak ikut sholat berjamaah? Kemudian di akhir anak-anak saya beri kesempatan untuk berpendapat. Kalau sampai mereka tidak ikut sholat jamaah lagi, apa yang akan mereka lakukan? Jadi saya memberi kesempatan kepada mereka untuk berpendapat. Mereka berjanji dari dirinya sendiri membuat kesepakatan dari 8 anak tersebut. Apabila sampai tidak ikut sholat lagi, apa yang akan mereka lakukan? Dan akhirnya mereka sepakat, Bu, saya kalau tidak ikut sholat lagi, saya akan membersihkan kelas sepulang sekolah. Nah, itu sudah disetujui. Jadi untuk besoknya saya amati lagi 8 anak tersebut mengikuti sholat berjamaah. Selain itu juga kemarin ada lagi anak yang tidak mau potong rambut. Berulang kali diingatkan, kamu besok potong rambut ya, masih belum potong rambut, masih belum potong rambut. Jadi saya dekati anak tersebut, namanya Chandra, kamu kan belum potong rambut. Mulai sudah beberapa hari yang lalu, Bu Guru sudah mengingatkan Chandra segera potong. Jadi saya suruh berjanji sendiri kemarin itu, kalau Chandra hari Senin belum potong rambut, Chandra ingin dia pakno. Saya beri kesempatan dia untuk berpendapat. Mohon maaf di sini Pak Terakhir, Chandra kemarin itu menyatakan jadinya sendiri, Bu, saya kalau tidak potong rambut
Pak Pratik gitu. Iya, memang benar Chandra. Jawabannya seperti itu. Digondol buku seperti Pak Pratik. Jadi setelah itu kan itu sebelum hari Senin. Kalau nggak salah hari Sabtu saya menanyakan kepada Chandra. Jadi dia berjanji sendiri. Mungkin karena takut pada janjinya sendiri, akhirnya Chandra hari Senin sudah potong rambut. Terus orang tuanya juga pas ketemu saya, kebetulan rumahnya dekat. Orang tua Chandra pas ketemu saya tanya, Bu, Chandra itu saya suruh potong rambut berkali-kali tidak mau. Kemarin itu tiba-tiba kok minta potong rambut. Iya, saya cerita kalau Chandra berjanji sendiri, saya suruh berjanji sendiri apabila Chandra hari Senin tidak potong rambut, apa dia minta apa yang akan dia lakukan. Jadi dia mintanya minta digodok seperti Pak tadi. Jadi orang tuanya juga tertawa ya, seneng ya. Jadi di situ hal-hal mungkin hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi anak-anak itu tidak serta-merta dihukum, tidak serta-merta langsung diminta, perlu pendekatan. Sebagai seorang guru, kita juga harus berhati-hati dalam berperilaku, karena apapun yang kita lakukan itu anak-anak pasti sekarang itu anak sangat kritis. Apa yang dilakukan bapak ibu guru itu anak itu sangat kritis. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Kalau kita menyuruh anak-anak misalnya harus disiplin, datang harus tepat waktu, kita juga seharusnya bisa memberikan contoh pada anak-anak juga datang tepat waktu. Insya Allah anak-anak jika kita memberikan teladan, memberikan contoh hal-hal yang baik, insya Allah anak-anak itu apa bahasanya, sungkan sendiri pada guru. Bukan karena takut dihukum, tapi secara tidak langsung anak-anak itu meniru kita. Seorang guru ya, guru dibukukan ditiru. Jadi anak itu meniru perilaku guru. Selain hal tersebut mungkin hal-hal yang lain. Anak-anak saja sekarang itu dalam disiplin ketika masuk kelas. Anak-anak itu kalau kita bel, hanya di bel saja, tapi bapak ibu gurunya belum masuk, anak-anak itu tidak mau masuk kelas. Karena benar bel, tadi dengar bel tidak dengar. Terus kan gurunya belum masuk, jadi anak-anak itu masuk nunggu gurunya. Kalau sudah bel ya kita usahakan, kita usahakan juga sesegera mungkin masuk kelas, karena anak-anak baru bel, gurunya juga belum masuk. Sekedar didengarkan, anak-anak masih enak-enak bermain, masih enak-enak makan jajan, masih
nanti kalau gurunya datang kumpul makanannya tadi dibuang, esnya dibuang, padahal masih banyak kan enak-enak. Jadi juga perlu diterapkan ketika bel, mungkin kita segera mungkin masuk ke kelas. Selain untuk menerapkan disiplin, juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika tidak ada gurunya, biasanya anak-anak kadang ada yang sampai bertengkar. Awalnya guyon-guyon sama temannya kan, belum ada gurunya, awalnya guyon-guyon, akhirnya sampai bertengkar dengan teman. Itu mungkin hal-hal yang seharusnya saya sendiri mungkin yang harus saya perbaiki dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin itu dari kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anom atau posisi manajer yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa kita laksanakan di sekolah kita tentang disiplin positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.